Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa niatan si dia, ini mau serius atau cuma karena penasaran saja padamu. Ya, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang, entah ini gebetan, memang pasangan, atau ya memang sudah mantan. Boleh kalian fokuskan pada siapapun dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia ini. Jadi apa niatan si dia ini serius atau hanya penasaran saja padamu? Oke, kita mulai aja ya. Nine of Wands, kemudian the Hangman, Strength Reverse, kemudian the Tower, Two of Swords, Ten of Cups. Oke. Kalau aku lihat ya di sini sebenarnya mungkin di awal dia menganggap bahwa ya sama seperti orang-orang pada umumnya, perasaan itu hanya sebuah ya rasa gitu. Jadi setelah dia mengalami banyak pengalaman tentang cinta, di sini aku lihat dia kayak sudah sadar gitu. Jadi mungkin dulu dia sering mengabaikan, ya entah ini mengabaikan kamu ataupun banyak ya pasangan sebelumnya dari si dia ini yang sering dia abaikan karena dia beranggapan bahwa cinta itu hanya sebuah perasaan. Tapi setelah dia bersama kamu, kalau aku lihat di sini ya, setelah dia kenal sama kamu, dia itu kayak menyadari bahwa setiap hubungan memang membutuhkan kerja keras satu sama lain ya, dan butuh membuat suatu rencana atau strategi untuk memastikan hubungan ini bisa berhasil. Jadi memang harus dari kedua belah pihak mau sama-sama ya bekerja untuk membuat hubungan ini berhasil, bahkan harus ada strategi, rencana seperti itu ya. Dan kalau aku lihat orang ini saat ini tuh dia sedang mencoba mencari rencana dan strategi untuk buat hubungan ini berhasil sih ya. Terus itu juga gimana ya, aku lihat orang ini tuh gak diragukan lagi sih ya. Setiap hubungan memang membutuhkan banyak perhatian dan usaha bersama dengan memperbaiki diri dan berkorban. Jadi saat ini tuh dia kayaknya lagi mencoba untuk memperbaiki diri dan dia itu pengen mau berkorban untukmu agar hubungan ini tuh bisa terjalin. Entah apa ya yang sedang dia rencanakan sekarang, tapi nampaknya ini tentang suatu perubahan dalam diri dia, baik itu secara fisik, baik itu secara karir, keuangan, keluarga, ataupun ya kehidupan dia. Pokoknya ya dari kehidupan pribadi dia ada yang ingin dia rubah. Nah ini demi berkorban untukmu gitu kalau aku lihat ya. Terus itu juga aku lihat di sini tuh dia pengen hubungan ini tuh memang harus kerjasama ya, kerjasama secara harmonis dan sama-sama mau melawan perbedaan di antara kalian. Dan aku lihat di sini dia mau kok beradaptasi, dia bersedia untuk beradaptasi demi kenyamanan satu sama lain. Dan dia sadar itu, dia tahu itu, dan kali ini tuh dia sudah paham ya, sudah ngerti
gitu, karena dia ngelihat mungkin dulu itu mungkin hanya kamu doang yang berjuang di dalam hubungan ini. Jadi entah apa banyak cerita yang terjadi di hubungan kalian, dan kali ini tuh dia sudah sadar gitu bahwa hubungan ini tuh memang harus dari kedua belah pihak kalau memang mau untuk berhasil gitu ya. Kalau aku lihat, terus juga aku lihat di sini uh, orang ini memang orang yang suka kebebasan ya, juga orangnya itu suka berpetualang. Jadi dia tuh pengen nuansa dari hubungan kalian itu penuh dengan petualangan, atau mungkin dia ini pengen ngebawa kamu jalan-jalan atau berpetualang kemana seperti itu. Ada keinginan dari si dia, dan dia pengen membuat kamu merasa nyaman selalu berada di dekat dia. Terus juga aku lihat di sini dia pengen banget membuat komunikasi di antara kalian itu selalu ada ya, baik itu setiap harinya, setiap saatnya, seperti itu. Pengen adanya komunikasi yang selalu dijaga kayak gitu. Terus aku lihat, nah ini kan dia lagi menyusun suatu strategi atau rencana ya terhadap kamu, karena di sini memang dia ini kayaknya dia ini pengen dia merasa butuh mengambil suatu langkah besar ya di dalam arah hubungan kalian ini mau kemana. Jadi dia tuh pengen melakukan sesuatu, dan ini kayaknya itu sesuatu yang besar untuk langkah hubungan kalian kayak gitu. Jadi kayaknya dia ini merencanakan sesuatu yang besar, atau sedang membuat rencana atau mencari rencana yang cukup besar untuk perkembangan hubungan kalian seperti itu. Dan the hangman ya. Oke, kalau aku lihat the hangman, orang ini masih menunggu apa? Menunggu waktu yang tepat untuk dia action ya, untuk dia melakukan sesuatu terhadap kamu. Karena di sini aku lihat dia ini melihat kamu sekarang itu kayak mungkin masih marah, mungkin masih ada rasa trauma, mungkin kamu kayak udah cuek sama dia, mungkin kamu butuh sendiri, mungkin kamu butuh ketenangan, kamu tidak mau diganggu, intinya ya seperti itu. Intinya saat ini dia melihat kamu kayaknya lagi nggak mau diganggu seperti itu. Makanya di sini keluarnya the hangman. Jadi dia sedang menunggu kamu untuk memberikan action ya, menunggu kamu ya. Dia ingin memberikan action ke kamu, tapi nunggu kalau kamu itu sudah siap. Sekiranya misalkan kamu memang lagi marah dengan dia, ya nunggu kamu tidak marah. Kalau misalkan di sini ada sesuatu hal yang memang harus kamu prioritaskan terlebih dahulu daripada cinta, ya maka dia akan menunggu kamu sampai kamu selesai memprioritaskan itu gitu ya. Intinya orang ini sedang menunggu waktu yang tepat, dan sekiranya rencana dia ini timingnya pas dengan keadaan kamu, dengan situasi kalian gitu ya. Jadi walaupun kamu misalkan sudah selesai gitu dengan prioritas kamu atau dengan amarahmu, bukan berarti dia juga harus segera-segera juga datang ke kamu, tidak. Tapi dia juga melihat timingnya ya, ngeliat waktunya, apakah ini pas, ini sesuai dengan rencananya, apakah tidak akan ada pembatalan atau penolakan seperti itu ya. Karena kalau aku lihat juga saat ini tuh ada strengthnya reverse, berarti dia ngelihat bahwa situasi antara kamu dengan dia sekarang ini kayak lagi fokus pada ego masing-masing ya. Kamu sedang fokus pada hobi atau pekerjaan, atau fokus pada dirimu sendiri, dan dia pun juga kalau aku lihat memang lagi fokus juga pada kehidupan pribadi dia ya. Jadi terlihat adanya suatu ketidakpercayaan yang kuat di hubungan ini ya, masih ada keraguan ya, baik si dia maupun si kamu ya. Jadi situasi ini tuh belum mantap gitu ya, apakah hubungan ini benar-benar bisa
ke arah yang lebih serius atau tidak, seperti itu kalau aku lihat, karena sama-sama lagi fokus pada pencapaian masing-masing gitu, pada diri masing-masing, sehingganya ya agak sulit ya. Apalagi di sini kalau aku lihat, entah ini kamu atau dia ada sifat yang ingin mengontrol pasangan. Nah, inilah yang membuat akhirnya apa ya, pengen pasangan yang lainnya tuh mengikuti apa yang dimau oleh pasangan si pengontrol tadi. Misalkan gini, misalkan dia orang yang pengontrol gitu ya, dia kan sibuk nih dengan karir, dengan pekerjaan dia, dengan kesibukan pribadi dia. Nah, kamu harus bisa mengikuti dia, harus bisa kamu juga sibuk pada pekerjaanmu, atau mungkin keinginan dia apa, kamu harus bisa memahami dia. Nah, kamu harus bisa memahami dia kalau dia lagi sibuk kayak gitu, sehingganya di sini tidak ada interaksi yang intens, tidak ada komunikasi yang baik di antara kalian gitu ya saat ini. Jadi akhirnya ada keraguan lah, timbullah keraguan dari kamu, timbullah dari keraguan dari dia, karena belum ada satu pemikiran, belum ada satu arah yang mantap di antara kalian, masih ada kebingungan. Kemudian kalau ada the tower di sini berarti ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi ya, terjadi di hubungan kalian ataupun di dia gitu. Kalau aku lihat di sini ya, di hubungan kalian mungkin ada sesuatu yang terjadi, dan ini cukup besar, ini cukup rumit, dan ini dadakan datangnya ya dari sisi dia, akhirnya berpengaruh pada hubunganmu. Kenapa ada tower ini muncul? Ini akibat dari suatu masalah yang mendarah daging di diri dia atau di kehidupan dia, dan akhirnya juga berpengaruh pada hubungan. Misal gini, orang ini misalkan dia sibuk kerja, sehingganya tuh selama ini tuh sering banget mengabaikan kamu. Dia hanya fokus pada pekerjaan, pada keuangan ya, pada diri sendiri gitu. Akhirnya semesta menegur dia dengan cara misalkan ada PHK besar-besaran tanpa pemberitahuan sebelumnya ya, terus itu misalkan apa gitu, pokoknya intinya di dalam pekerjaan dan di keuangan dia hancur setiba-tibanya gitu, tiba-tiba tanpa dia bisa mempersiapkan untuk mengantisipasi masalah itu gitu. Nah, akhirnya karena tiba-tiba seperti ini, masalah yang terjadi itu ya di dalam kehidupan dia, akhirnya dia mau nggak mau harus menarik diri dari kamu ya, mau nggak mau dia harus pergi dari kamu untuk lebih memfokuskan lagi itu pekerjaan, seperti itu. Jadi masalah yang mendarah daging itu memang dari si dianya, akhirnya berpengaruh ke hubungan kalian, seperti itu. Entah apa ya, kalau masalah di sini aku kan bacainnya secara general, tidak pada per individu, jadi complicated dan bermacam-macam juga masalahnya ya. Masalah mereka itu bermacam-macam, ada mungkin yang tentang PHK, mungkin ada tentang hutang piutang, mungkin juga ada tentang masalah keluarga ya, bisa jadi karir, keuangan, ataupun keluarga, ataupun masalah lain ya, banyak. Tapi intinya ini terjadinya secara tiba-tiba, memang karena ini sudah mendarah daging masalahnya di diri dia, akhirnya ya seperti tower itu ya, gambar tower ini seperti tower yang disambar petir. Petir itu kan datang juga tidak ada pemberitahuan ya, terkadang tidak ada gemuruh tapi tahu-tahu sudah ada petir ya kan. Belum tentu juga ada gemuruh, belum tentu juga ketika ada gemuruh ada petir, tidak juga gitu kan. Jadi petir itu datangnya tiba-tiba, sama seperti masalah dia, tiba-tiba aja dihancurkan oleh semesta karena dia memang harus disadarkan untuk menyelesaikan masalah itu segera gitu ya. Dan memang kadang kalau the tower ini, masalah ini tuh sampai ngebuat dia trauma, sakit hati banget, menangis, menyesal atau apalah, karena datangnya tiba-tiba dan ini langsung besar gitu loh masalahnya ya. Jadi dia butuh untuk
menenangkan diri, butuh untuk membangun kembali, seperti itu kalau aku lihat ya. Dan karena ini two of sword ya, sebenarnya dia juga bimbang ya, ketika dia menemukan situasi dia saat ini tuh sedang lemah, sedang drop, sedang terjatuh ya, sedang terjatuh. Dia ini sebenarnya juga mengalami suatu pergumulan emosional tentang pilihan yang harus dia ambil terkait hubungan kamu dengan dia. Apakah ketika dia terjatuh seperti ini harus melibatkan kamu atau tidak? Nah, seperti itu ya kalau aku lihat. Jadi makanya di sini dia menarik diri. Karena dia pun sebenarnya punya hati nurani ya. Dia juga tidak mau kamu ikut campur atau kamu terjerumus juga di dalam masalah dia, seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini memang kan dia juga tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba perginya, sehingga membuat kamu juga akhirnya bimbang gitu ya. Tapi sebenarnya bukan cuma kamu yang bimbang, di sini pun dia bimbang atas apa yang harus dia ambil keputusannya. Apakah dia harus seperti biasa aja ke kamu, tapi ya nggak bisa karena ini masalahnya berat gitu ya. Akhirnya di sini dia merasa kayak terbebani, dia merasa takut, dia merasa cemas ya, sehingga secara emosional menjatuhkan diri dia pada perasaan yang penuh dengan apa ya, kepahitan ya, kesulitan, kecemasan, seperti itu. Dan memang saat ini keadaan dia itu memang membuat dia ngerasa sulit, ngerasa pahit, ngerasa cemas kayak gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia, karena dia menutup-nutupi masalah dari kamu, terus itu juga dia tiba-tiba pergi dari kamu tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada konfirmasi ya. Akhirnya di sini kamu dan dia itu jadi menimbulkan suatu permusuhan atau pertengkaran atau rasa kesal, dendam, amarah, trauma ya, atau apalah itu namanya ya, pokoknya yang semacam itu ya. Jadi kamu kayak, oh kok kamu ngeghosting aku, kamu kemana nih gitu ya. Cuman kayak kamu pun, aku lihat mungkin di sini kamu pun marahnya itu dalam diam gitu ya. Terus itu juga aku lihat memang dia butuh untuk menenangkan diri dan menyelesaikan masalah dia terlebih dahulu sebelum dia memulai kembali hubungannya dengan kamu gitu. Dia saat ini pun lagi insecure, apakah kamu nanti akan bisa menerima dia ketika dia memang benar-benar dari nol saat ini gitu. Kalau aku lihat di sini sejatuh itu dia ya. Jadi saat ini tuh dia memang butuh waktu sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, masalah yang ada di dalam diri dia, karena memang benar-benar yang dia itu saat ini dari nol gitu. Jadi dia harus menenangkan diri dulu ya. Terus itu juga ada suatu ketidakpersetujuan di antara keluarga kalian, entah ini dari keluargamu ataupun dari keluarga si dia, karena dia melihat situasinya kok ya serumit ini, mana dia lagi ada masalah ya secara pribadi yang sejatuh ini gitu kan. Kemudian dia lihat ini ada ketidakpersetujuan dari keluarga ataupun dari orang tua, makanya saat ini tuh dia lagi nggak mampu untuk memperjuangkan kamu terhadap keluargamu gitu ya. Dia tidak bisa melawan keluargamu terlebih dahulu, misalkan dari keluargamu yang tidak merestui hubungan kalian. Makanya di sini dia menghindar, dia pergi dari kamu, karena saat ini pun dia belum ada power untuk menunjukkan pada keluargamu bahwa dia mampu untuk bertanggung jawab atas dirimu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat dia ini ada keseriusan sebenarnya, cuman memang situasi yang membuat dia tidak bisa untuk bergerak sat-sat ke kamu, seperti itu ya. Memang keadaan dia tuh sejatuh ini saat ini ya, lagi sesulit itu gitu ya. Apalagi ini ada pertentangan dari keluarga. Oke, kalau pertentangan dari keluarga mungkin akan bisa dia perjuangkan kalau memang dia itu dalam keadaan
secara pribadi itu baik-baik aja, misalkan dari karir bagus, dari keuangan stabil, terus itu masalah keluarga juga ya nggak secomplicated itu gitu ya. Oke, mungkin kalau pertentangan antara keluarga kamu dengan dia selagi ini um, apa masih bisa dia tangani, dia akan tangani kayak gitu kalau aku lihat ya. Oke, coba deh kita lihat ya. Ini ada whisper from the angel. Jadi kira-kira apakah ada jawaban ya? Apakah dia ini memang serius atau hanya cuma penasaran padamu? Atau mungkin gini, satu dari dia ya, satu untuk dia terhadap kamu, dia akan menjawab serius atau hanya penasaran padamu, dan satu untuk jawaban untukmu, kamu harus bagaimana gitu ya. Oke, ini untuk dia dan ini untuk kamu. Untuk dia, love make the difference. Love helps heal past, part heart, and providers and sense of security and self-worth. Nah, kalau aku lihat dia memang benar-benar serius sama kamu, cinta sama kamu. Cuman dia memang butuh hubungan yang beda gitu ya. Dia tidak mau membawa kamu terjerumus di dalam percintaan yang toksik lagi gitu ya. Dia pengen beda dari yang kemarin-kemarin ngejalani hubungannya dengan kamu gitu. Dia pengen adanya perubahan. Kalau dulu hubungan kamu bersama dia ini stuck, tidak ada perkembangannya, tidak ada kemajuannya, tujuannya mau kemana pun tidak tahu. Di sini dia pengen berubah. Dia pengen memberikan kamu hubungan yang penuh gairah, pengen memberikan kamu kejelasan dalam hubungan nih, sama dengan Nine of Wands ya. Dia pengen adanya suatu tindakan yang luar biasa, tindakan yang serius. Pengen memberikan langkah besar untuk hubungan kalian ke depannya, seperti itu. Cuman dia memang harus menangani masalah secara pribadi dan keluarga ini dulu gitu, sebelum dia memberikan kepastian atau kejelasan di dalam hubungan kalian kayak gitu. Jadi dia butuh different dulu ya, butuh memberikan sesuatu yang beda dulu kayak gitu. Dia pengen ngebuat hubungan ini beda dari yang kemarin yang hanya sekedar say hello, nanya kabar atau hanya ngomong basa-basi busuk gitu. No, dia tidak mau lagi. Dia mau yang serius kali ini. Nah, kalau untuk kamu, aku lihat di sini ada new love ya. Embrace an opportunity for love in your work, prospect of for spiritual growth. Oke. Jadi di sini ya, kalau untuk sekarang misalkan kamu sudah ada orang baru ya, orang baru karena mungkin kamu terlalu sakit hati dengan orang ini, kehidupan percintaan dengan orang ini kok ya rumit banget, tapi kamu sudah ada orang baru, atau kamu memang berniat untuk mencari orang baru, silahkan ya. Mungkin kamu akan bertemu dengan mereka, orang baru-baru ini dari circle pekerjaanmu. Karena kalau aku lihat nih, mereka orang-orang yang ingin berkenalan dengan kamu, orangnya juga cukup spiritual, jadi bisa membantu kamu secara spiritual ya. Mungkin mereka ini orangnya agamis gitu ya, akhirnya kamu pun bisa lebih mendekatkan pada Tuhan kayak gitu. Itu pun penting ya, di dalam hidup harus balance ya, secara duniawi dan keagamaan gitu kalau aku lihat. Jadi silahkan kalau kalian ingin mencari orang yang baru gitu, karena kalau aku lihat dari si dia ini begitu complicated masalah dia, hidup dia ya. Mungkin kamu akan terlalu lama mungkin akan menunggu dia ya, silahkan kalau mau yang baru gitu, mencari yang baru, tidak usah menunggu dia gitu. Tapi kalau misalkan kamu di sini ingin menunggu dia ya, ya it's okay, nggak masalah ya, itu keputusanmu gitu. Karena aku tidak menjudge harus mengikuti pembacaan tarot ini, tidak ya. Semua keputusan aku
keputusan akhirnya selalu aku berikan kepada kamu, kamu maunya gimana gitu ya. Terus itu juga mungkin bisa jadi juga orang ini mungkin satu pekerjaan dengan kamu di kantor ya, bisa jadi orang ini satu pekerjaan di kantor denganmu. Nah mungkin nanti ketika dia datang lagi ke kamu, dia akan memberikan new love bagimu, bisa jadi seperti itu juga ya. Tapi intinya di sini cobalah untuk mencintai yang baru gitu, sesuatu yang baru. Oke, mungkin kalau kamu belum siap untuk mencintai seseorang, maka cintai aja yang baru. Mungkin kamu di sini mungkin kamu di sini lebih fokus pada keagamaan yang ada di kantor gitu ya, bisa jadi. Jadi tidak harus orang yang kamu cintai mungkin tentang keagamaan, tapi intinya di sini kamu harus lebih dekat dulu dengan spiritual growth ya, pertumbuhan secara spiritual gitu ya. Cintai aja dulu yang ada di sekitarmu gitu. Tapi ini yang hubungannya dengan spiritual growth ya, jadi tentang keagamaan atau apa gitu ya. Jadi tidak harus dengan orang baru, bisa juga dengan suatu kegiatan baru, hobi baru ya, tapi ini yang berhubungan dengan spiritual growth gitu ya. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.